Ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Benar Tuhan, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan. Amin, benar Tuhan. Bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Benar Yesus. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajar kami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Kami rela Tuhan, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Sering ku tak mengerti. Amin, benar Tuhan. Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajar kami Bapa, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Oh Tuhan, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajar kami memahami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku amin, puaskan hati-Mu Tuhan. Oh, oh, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajar kami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar benar Yesus. puaskan. Engkau mendengar setiap pujian kami Tuhan. Kami ingin memuaskan hati-Mu Bapa. Bagimu aku rela. Oh, terima kasih Tuhan. Sepenuh hati
mengambang, Terima kasih, Tuhan. serahkan diri, nabi Ajarku memahami, Bapa. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh Hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, hidup kami puaskan hati-Mu Tuhan. Oh, 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 bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua benar Tuhan, puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Oh Tuhan, serahkan diri, genapi karya-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami Tuhan, untuk mengenapi setiap karya-Mu dalam hidup kami Bapa. Ajar kami memahami setiap jalan-jalan-Mu Tuhan dalam hidup kami, agar kami boleh memuaskan hati-Mu Tuhan. Ampuni Bapa setiap kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan. Layakkan kami Bapa pagi ini Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Bapa, Engkau sangat baik Tuhan dalam hidup kami. Layakkan kami Tuhan, tubuh, jiwa dan roh kami, bibir lidah kami Bapa, untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, bersorak-sorai karena Engkau memiliki hidup kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang sungguh dahsyat dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami ucap syukur kami ada di tempat ini itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah hadir pagi ini Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang terbeban berat Engkau berikan jalan keluar yang terbaik dari Engkau Bapa. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau berkati ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tengok kanan kiri, sudah senyum belum? Sudah ada senyumnya belum? Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan kita sanggup mengadakan segala sesuatu dalam hidup kita? Amin. Haleluya. Seperti pujian sebentar lagi kita nyanyikan, apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga dan dirasakan dalam hati, itu semua sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar
pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Yuk katakan sama-sama, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan perkara yang besar, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan perkara yang besar, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kuasamu tidak berubah Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, Yang tak pernah didengar telinga, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan perkara yang besar, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, Tuhan, dulu, Amin. sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Selamanya. Kuasanya tidak berubah. Oh, Allah sanggup haleluya. melakukan segala perkara, Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, haleluya. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kuasa Tuhan tidak berubah, amin. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah kita juga Allahnya Yakub, ya, sama juga seperti itu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memasuki dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak dapat menghitung berkat-berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman
Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Benar Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, sungguh kami hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu, kami umat ketebusan-Mu, bahkan kami kekasih-kekasih-Mu, bersama-sama kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang indah pagi ini kami boleh berbuat bakti kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyadari tidak setiap orang diberikan kesempatan untuk menyembah, melayani dan memuji Engkau.
Tapi sungguh kami bersyukur kalau pagi ini Tuhan memilih kami, memanggil kami, menghimpunkan kami, sehingga kami dapat berbuat bakti kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, sejumlah pujian telah kami naikkan, sejumlah doa telah kami panjatkan, bahkan penyembahan telah kami lakukan. Biarlah semua boleh berkenan di hati Bapa. Izinkan Bapa, kami rindu memenuhi berkat untuk kami. Kami rindu belajarkan firman-Mu, bahkan kami rindu urapan-Mu, kasih-Mu, bahkan anugerah-Mu, sehingga semuanya akan tercurah atas kami sekalian pagi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau telah mempersiapkan hati kami dengan pujian. Izinkan kami masuk lebih dalam kehadirat-Mu. Kami rindu belajar, membaca, mendengarkan, merenungkan, bahkan senantiasa melakukan kebenaran firman-Mu di dalam praktek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih isilah hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Ya, kami akan menjadi teguh di dalam Tuhan, kuat dalam tugas, bahkan kami senantiasa sanggup menghadapi segala tantangan yang ada, persoalan yang ada, masalah yang ada, bahkan segala gejolak yang ada di dalam kehidupan di dunia ini. Terima kasih Bapa, inilah waktu-Mu, Engkau berbicara kepada kami siap untuk mendengarnya. Kami serahkan hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, Tuhan tolong layakkan, mampukan menjadi sarana berkat bagi kami sekalian. Roh Kudus Engkau hadir, menolong, menuntun, mengurapi, bahkan memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur, serta menyerahkan pelayanan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan untuk sambutan yang hangat dan semangat. Puji Tuhan, saya itu rodok sengguyuran, rodok ngantuk, rodok bagaimana, seperti terbang rasanya. Ya puji Tuhan oleh kemurahannya, ya tadi pagi saya melayani di GPDI Citandui, dan oleh kemurahannya boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat yang saya layani di sana. Izinkan kami ingin berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Semalam saya itu boleh dikatakan tidak bisa tidur ya. Saya merenungkan, membayangkan beberapa peristiwa yang lalu, di antaranya jadi kakak dari istrinya Hari anak saya itu dipanggil Tuhan gara-gara COVID di rumah sakit Ketilang. Saya membayangkan semalam itu seperti apa banyak, sehingga saya tidak bisa tidur semalam. Inilah menjadi pergumulan kita semuanya di musim pandemi ini. Kita semua dihadapkan pada satu situasi yang semakin menggelisahkan, yang semakin tidak menentu, bahkan menakutkan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, mari kita belajar supaya kita tetap dapat teguh berdiri di dalam Tuhan, sehingga apapun yang terjadi atas diri kita, apapun yang ada di dalam kehidupan kita, kita akan dapat menghadapi dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita belajar dalam kesempatan ini. Kami ingin membagikan berkat dari kitab Hagai pasal 1. Akan saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Saya mencoba mau menguraikan Hagai pasal 2, tapi pikiran saya mesti tergiring terus untuk ke pasal 1. Oleh karena itu, mari kita akan perhatikan Hagai pasal 1, akan saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Dikatakan demikian di dalam judul perikopnya yang dibuat oleh LAI, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Ayat 1 mulai. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah,
aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Syaltil dan Yosua bin Yosadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu, mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkata Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Syaltil, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita masuk dalam satu perenungan di mana kita mengapa ditekankan untuk membangun rumah Tuhan. Oleh karena itu kita mau belajar dari ayat-ayat ini, ada satu ajakan untuk membangun kembali bait suci. Bait suci, rumah Tuhan, rumah Allah. Namun kalau kita belajar bahwa pengertian bait suci itu bisa dipahami dari dua hal. Yang pertama secara fisik tentunya, kita belajar secara fisik bahwa bait suci itu rumah Tuhan, tempat Tuhan hadir, tempat kemuliaan Tuhan, tempat Tuhan memberikan senantiasa anugerahnya kepada umatnya. Demikian juga rumah Tuhan itu suatu tempat untuk memberikan kurban bagi umat Tuhan. Dalam pengertian umat Tuhan memberikan kurban untuk kemuliaan Tuhan. Baik itu bersifat pengampunan dosa, permohonan berkat, tuntunan, bahkan senantiasa ucapan syukur, dan seterusnya dan seterusnya. Karena kalau kita belajar perjanjian lama, banyak pemberian korban di sana. Ada korban keselamatan, korban ukupan, korban unjukan, dan korban-korban yang lain. Namun demikian secara rohani kita perlu belajar bahwa bait suci secara rohani itu siapa dan apa wujudnya, yaitu tubuh orang percaya, di mana merupakan satu tempat Roh Kudus bertahta, di mana Roh Kudus tinggal, di mana Roh Allah tinggal, yaitu di dalam setiap tubuh orang percaya, di mana itu di antara tubuh Bapak Ibu Saudara dan tubuh saya. Inilah yang perlu menjadi senantiasa dorongan bagi kita. Bagaimana kita ini bisa membangun bait suci kita dalam pengertian dibangun secara baik, dipelihara dengan baik, kita isi secara baik, bahkan kita manfaatkan secara baik, supaya sungguh-sungguh Roh Kudus bertahta di dalam diri kita, supaya Roh Kudus hadir dalam diri kita, sehingga kita menjadi manusia yang utuh, menjadi manusia yang diberkati Tuhan, manusia yang sanggup menghadapi segala tantangan dan persoalan di dalam kehidupan kita ini. Lebih-lebih kalau kita hubungkan, kita menghadapi virus corona ini begitu luar biasa. Banyak orang gelisah, banyak orang takut, banyak orang khawatir, banyak orang yang ketakutan sana sini. Tetapi mari kita belajar, kita mau tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, sehingga kita akan menjadi manusia yang kuat, menjadi hamba Tuhan yang kuat, menjadi orang percaya yang kuat, bahkan menjadi insan-insan Tuhan yang dipilih, diberkati, dan dipakai untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita belajar bahwa kalau saudara kita sepupu, ya, itu senantiasa melakukan hal-hal yang spesifik yang seolah-olah tidak boleh diganggu. Tuhan mereka tidak boleh diganggu, kitab suci mereka tidak boleh diganggu, nabi mereka tidak boleh diganggu, bahkan bait suci mereka tidak boleh diganggu. Nek gereja dirusak entuk, gereja dibakar entuk. Itulah yang menjadi perbedaan dari ukuran-ukuran rohani kita. Ukuran-ukuran yang menjadi kebenaran di hadapan Tuhan itu seperti apa? Itulah sebenarnya mari kita belajar bahwa kita senantiasa tidak boleh, ya, senantiasa
melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita boleh dihina, rumah Tuhan kita boleh dihina, Tuhan kita boleh dihina, apapun identitas kita boleh dihina, tetapi kita jangan menghina milik dan hak orang lain. Mari kita belajar, Tuhan senantiasa akan memperhatikan, melindungi, dan memelihara kita dengan kuasanya yang ajaib. Puji Tuhan, setelah kita belajar apa itu bait suci, yaitu secara rohani yang perlu kita tekankan, walaupun kita juga butuh bait suci untuk tempat ibadah seperti ruangan gereja ini, tetapi tekanan kita adalah bait roh suci tubuh kita agar kita kokoh kuat di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini mari kita belajar bahwa kita akan memperhatikan perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang bagian pertama ini yaitu untuk membangun bait suci. Ya. Dari ayat 2 dan ayat 4 dikatakan di sini jelas sekali, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ayat 4. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Tetapi perintah Tuhan itu kebalikannya, supaya kita membangun rumah Tuhan yang sesungguhnya, yaitu tubuh kita yang merupakan bait Roh Kudus. Demikian juga ditegaskan di dalam pasal 2 ayat 5, 8 dan 10 jelas sekali, supaya pembangunan bait suci itu diwujudkan, dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau kita perhatikan pasal 2 ayat 5, 8 dan 10. Itulah sebabnya mari kita belajar membangun kehidupan rohani yang berkenan kepada Tuhan. Ini yang sangat penting. Kalau kita bisa membangun kehidupan rohani yang berkenan di hadapan Tuhan, maka setiap diri kita akan menjadi kuat, menjadi kokoh, menjadi tangguh, sanggup menghadapi segala persoalan hidup, sanggup menghadapi tantangan hidup, bahkan pergumulan hidup dan sebagainya dan seterusnya. Ini kita akan menjadi kuat, akan menjadi kokoh. Itulah sebabnya jangan main-main dengan tubuh kita, jangan main-main dengan pribadi kita, jangan main-main dengan diri kita, identitas kita sebagai orang percaya. Diri kita sungguh berharga di mata Tuhan, sungguh senantiasa punya arti di depan Tuhan. Itulah sebabnya kita harus membangun kehidupan rohani kita yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Demikian juga Bapak sekalian Tuhan, kita perlu belajar bahwa kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan, karena Tuhan berjanji, aku akan memberkati dan memberi damai sejahtera. Ya, di dalam Hagai pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Ini merupakan janji penyertaan Tuhan. Aku akan memberkati dan aku akan memberi damai sejahtera. Betapa besar nilainya ini. Berkat Tuhan diiringi dengan damai sejahtera. Banyak orang mencari damai, banyak orang mencari berkat Tuhan, banyak orang yang kekurangan, banyak orang yang saat ini hidupnya sengsara, menderita, kekurangan, bahkan kebingungan. Tetapi kalau Tuhan berfirman, aku akan memberkati engkau dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera, mari kita perlu membangun keintiman di dalam Tuhan atau bersama dengan Tuhan. Ini sangat penting. Itulah sebabnya di gereja kita ada kegiatan doa. Ada persekutuan. Bahkan ada siaran radio dari pagi, siang, bahkan malam yang senantiasa dapat menguatkan kita agar setiap sidang jemaat dapat membangun keintiman dengan Tuhan. Dengan demikian maka kita akan menjadi anak Tuhan yang kokoh dan kuat. Puji Tuhan. Mari kita belajar dan belajar. Perintah Tuhan untuk membangun bait suci, tetapi kita menekankan bait suci yang sesungguhnya yaitu tubuh kita, sehingga Roh Kudus, Roh Kristus senantiasa kerasan, betah, nyaman tinggal di dalam hati dan kehidupan kita. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan itu hadir dalam bait suci atau dalam tubuh kita, dan kalau itu kita rasakan bahwa Tuhan hadir dalam tubuh kita, rasanya hidup ini indah. Hidup ini indah. Rasanya tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Bahkan kita senantiasa mempunyai iman yang semakin kuat, iman semakin kokoh, tetap berdiri di dalam Tuhan. Itulah sebabnya
mari kita bangun diri kita, tubuh kita yang merupakan rumah Tuhan. Dengan demikian kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, kita juga senantiasa kita akan menjadi anak Tuhan yang tahan goncangan, tahan dalam pencobaan, tahan menghadapi ujian. Bahkan kita akan semakin kuat, semakin kokoh di hadapan Tuhan. Kita akan tahan goncangan dan kita akan tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang memilih kita, menjadikan kita anaknya, bahkan memberkati kita, memelihara dengan kuasa yang ajaib. Itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan hadir di dalam pribadi kita masing-masing. Sejauh kita yakin, sejauh kita percaya, sejauh kita senantiasa mengalami, memahami, bahkan menikmati, akan terjadi. Tetapi kalau kita sudah tidak percaya, bahkan berkata, wis ra Tuhan-Tuhanan, wis ra gereja-gerejonan, wis ra sah Allah-Allahan, ini akan menjadi yang lain. Itu berarti hidup kita menjadi hamba dosa, lebih cenderung menuruti hawa nafsu, lebih cenderung menuruti keinginan diri sendiri. Itulah sebabnya jangan sampai terjadi hal seperti itu. Mari kita belajar. Tuhan hadir di dalam setiap pribadi kita. Kita yakini, kita syukuri, kita lakukan, kita pelihara, bahkan kita perbuat yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, sehingga setiap pribadi kita akan terus dan terus diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Bagian yang pertama adalah perintah Tuhan untuk membangun bait suci. Bagian yang kedua kita mau belajar bahwa bagaimana respon atau jawaban yang merupakan tindakan kita untuk meresponi perintah Allah itu. Di dalam firman Tuhan, di dalam ayat 2 tadi dikatakan jelas, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita perlu perhatikan bahwa ada teguran-teguran dari ayat yang disampaikan oleh Nabi Hagai tadi. Dikatakan di situ ada ayat 5 dan 7 dikatakan diulang 2 kali. Dalam ayat 5 dan 7, perhatikanlah keadaanmu. Ya, perhatikanlah keadaanmu. Sampai diulang 2 kali supaya setiap kita ini dapat tahu diri, mawas diri, introspeksi. Bagaimana keadaan kita di hadapan Tuhan? Apakah sudah baik, sudah benar, sudah berkenan, sudah betul, sudah beres? Ini menjadi satu pertanyaan setiap diri kita. Perhatikanlah keadaanmu. Itulah sebabnya kita perlu belajar dan belajar. Setiap kita yang suka mawas diri bersama Tuhan, kita akan menjadi anak Tuhan yang semakin hari semakin berkenan di hati Bapa. Itulah sebabnya jangan sampai muncul kesombongan. Jangan sampai muncul tinggi hati, jangan sampai muncul banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan ada 2 macam respon. Respon yang pertama adalah menuruti atau menjalankan perintah Tuhan. Dan respon yang kedua adalah mengikuti pendapat sendiri, maunya sendiri, semau gue dan sebagainya. Mari kita belajar. Oleh karena itu kalau kita ambil sikap atau keputusan, jika kita menurut kehendak kita sendiri, apa yang terjadi, yang tertulis di dalam ayat 6, 9, 10, dan 11, di situ dikatakan bahwa kamu akan menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit, kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tidak, badanmu tidak sampai panas, dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ayat 9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Dan seterusnya ayat yang ke-11. Senantiasa kita perlu belajar mawas diri. Kalau kita tidak mau mengikuti perintah Tuhan, justru hidup kita ini semakin menjadi tidak baik, semakin tidak karuan, semakin kurang berkat kita, bahkan mungkin bisa jadi kita kehilangan segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Mari kita belajar agar setiap kita dapat belajar untuk bagaimana mematuhi dan melakukan semua perintah Tuhan. Itulah sebabnya jika kita menurut perintah Tuhan, maka jelas kita akan diberkati.
karena hidup takut akan Tuhan, ya. Pasal 1 ayat 12 dikatakan demikian. Kita akan diberkati kalau kita patuh mau mengikuti perintah Tuhan. Demikian juga kalau kita mau mengikuti perintah Tuhan, maka akan ditambahkan semangat untuk membangun rumah Tuhan. Dan kalau kita hubungkan dengan kehidupan saat ini, kita akan memiliki semangat di dalam kita mengisi dan mengikuti kehidupan kita, menjalani kehidupan kita. Kita akan ditambahkan semangat oleh Tuhan. Banyak orang yang patah semangat, banyak orang yang sudah tidak percaya kepada Tuhan, banyak orang yang mengandalkan dirinya sendiri, banyak orang yang mengandalkan kekuatan, kekayaan, kepandaian sendiri. Tetapi bagi anak Tuhan hal itu tidak pantas. Mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Kita belajar untuk merespon bagaimana perintah Tuhan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari lepas ke sehari. Sehingga kekuatan, semangat itu akan ditambahkan kepada kita. Sehingga kita akan menjadi anak Tuhan yang kuat dan kokoh. Rumah tangga kita kokoh, keluarga kita kokoh, ibadah kita kokoh, gereja kita kokoh, bahkan iman kita kokoh. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan merespon melakukan perintah Tuhan, maka akan menjadi baik, menjadi positif, menjadi kuat, menjadi besar, menjadi tangguh, menjadi bagaimana Tuhan berkenan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar. Demikian juga kalau kita terus mengikuti perintah Tuhan, kita akan menjadi kuat di tengah-tengah satu tantangan kehidupan yang semakin tidak menentu. Karena Tuhan itu menyertai, Tuhan itu memberkati, Tuhan senantiasa memegang dengan tangan yang kuat di dalam kehidupan kita. Itu perlu menjadi iman kita, perlu menjadi keyakinan kita. Di dalam ayat yang kelima, pasal 2 dikatakan demikian, menjadi kuat karena Tuhan menyertai. Selebihnya Roh Kudus akan tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus tinggal di tengah-tengahmu, dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Di dalam hati kita sebagai kita ini rumah Tuhan, bait Allah, bait suci. Dengan demikian Tuhan berkata, Tuhan berfirman, jangan takut. Nah, kalau Tuhan sudah berkata, berfirman, jangan takut, maka kita tidak perlu takut lagi. Mungkin pandemi, mungkin masalah sakit penyakit, mungkin kesakitan, mungkin kesengsaraan, mungkin penderitaan, mungkin apapun tantangan yang di depan kita. Kalau firman Tuhan sudah berkata, jangan takut. Ya, dikatakan di dalam ayat pasal 2 ayat yang ke-6, mari kita belajar untuk tidak takut menghadapi segala masalah dan tantangan hidup kita di waktu-waktu yang akan datang. Mari kita belajar percaya kepada Tuhan sepenuh hati. Berdiri teguh di dalam firman Allah, berdiri teguh bersama Allah, maka kita yakin Roh Kudus yang diam di tengah-tengah umatnya, terlebih Roh Kudus yang diam di dalam hati kita akan membuat kita tangguh, kuat, kokoh untuk menghadapi segala persoalan hidup. Puji Tuhan, jangan takut. Demikianlah firman Tuhan dalam pasal 2 ayat yang ke-6. Selebihnya Tuhan berjanji, aku akan memenuhi rumah ini. Dalam pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan demikian juga. Tuhan akan memenuhi rumah ini, yang dimaksud adalah bait suci tadi. Itulah sebabnya betapa indahnya menjaga kesucian, menjaga kekudusan, menjaga bagaimana hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu senantiasa di situ Tuhan hadir, Tuhan akan memenuhi. Itulah sebabnya kalau tubuh kita ini menjadi rumah Tuhan, maka Tuhan hadir di dalam tubuh kita, kita akan dijaga, kita akan dipimpin, kita akan diberkati, kita akan diurapi, bahkan kita akan dipakai untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitu indah dan luar biasa manakala kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan semacam ini, menyadari diri kita adalah bait Roh Suci, bait suci yang harus kita jaga kekudusannya, kesuciannya, sehingga Tuhan berkenan memenuhi rumah kita, yaitu dalam hal ini badan kita atau tubuh kita. Mari kita belajar. Walau mungkin saat ini terasa berat dan sulit hidup kita, ya, yang digambarkan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan demikian, maka mari kita menjadi satu anak Tuhan yang mengikuti perintahnya
Dikatakan di dalam ayat yang ke-8, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ayat ini meneguhkan kita untuk kita harus berani melangkah, bergerak untuk naik ke gunung, untuk membawa kayu dan membangun rumah itu. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Ini tekanan, renungan firman Tuhan yang sungguh menjadi kekuatan kita. Kalau kita mau bergerak, kita mau melangkah, mau naik dengan membawa kayu untuk membangun rumah Tuhan, itu begitu indah. Ada satu kesanggupan, ada satu konsekuensi yang perlu kita tanggung. Mungkin itu tidak enak, namanya naik gunung itu berat. Namanya bawa kayu, bawa naik gunung itu berat. Ya saya pernah naik gunung di daerah Karanganyar sana, dekat Gunung Candi Cetha sana. Ya menggeh-menggeh, ya kempis-kempis, ya berat. Tetapi setelah sampai di atas, melihat Candi Cetha kelihatan, melihat alam sekitar begitu indah, begitu lega, begitu indah. Di atas ketinggian bersama-sama dengan Tuhan begitu indah. Demikian juga kalau kita membawa setiap kehidupan kita semakin tinggi tingkat rohani kita bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan dapat melihat keindahan-keindahan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Melihat masalah itu tidak seberapa, melihat pergumulan tidak seberapa, melihat tantangan tidak seberapa, karena merasa dirinya bersama dengan Tuhan, disertai Tuhan, dihormati, diberkati, bahkan dipakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mari kita belajar dari ayat yang ke-8 ini. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumahku, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Begitu indah dan luar biasa kalau kita bisa merasakan, menikmati, melakukan, menghayati firman ini. Sehingga dengan demikian kita anak-anak Tuhan ini menjadi anak Tuhan yang tidak gampang putus asa, tidak cengeng, tidak gampang senantiasa kalah dengan segala macam tantangan dan persoalan hidup. Mari kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita belajar lebih jauh dan lebih jauh. Taat, lakukan firman Tuhan, lakukan setiap perintah Tuhan, andalkan firman Tuhan itu, ya dan amin, maka akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Jadi Bapak sekalian, yang pertama tadi perintah Tuhan untuk membangun bait suci dengan perhatian sebenarnya. Yang kedua, bagaimana respon kita, mau mengikuti perintah Tuhan atau mau mengikuti pendapat atau kehendak kita sendiri. Yang ketiga, kita mau belajar bahwa keputusan yang diambil itulah yang terbaik. Ayat 12 mengatakan kepada kita, dikatakan di sini, lalu Yerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka, lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Inilah sebabnya mengambil satu keputusan itu sangat dibutuhkan pemikiran yang bijaksana, memerlukan satu pemahaman yang teliti, memerlukan suatu pergumulan yang sungguh-sungguh bersama-sama dengan Tuhan, sehingga setiap pengambilan keputusan kita adalah keputusan yang tepat sesuai dengan isi hati atau kehendak daripada Tuhan. Zerubabel dan Yosua serta bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai. Satu tekad bersama sang bupati, sang pemimpin, seluruh bangsa itu mendengar suara Tuhan dan juga mendengarkan perkataan Nabi itu. Jadi kalau dijabarkan seperti apa? Mendengarkan suara sang pemimpin, baik dalam bidang pemerintahan, organisasi dan sebagainya. Tapi juga tidak kalah pentingnya mendengarkan pimpinan agama, sang imam besar yang dikatakan Yosua bin Yosadak seperti itu. Jadi itulah sebabnya mari kita belajar taat akan kebenaran firman Tuhan itu sangat penting. Mendengarkan dan mentaati suara Nabi itu sangat penting. Dan bagaimana kita dapat menikmati hal itu, kita bisa belajar kalau suka baca firman.
suka merenungkan firman Tuhan, terlebih suka melakukan firman Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya mari kita belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Bisa saja suara Tuhan itu dalam bisikan Roh Kudus, melalui doa dan penyembahan kita juga bisa. Tetapi firman Tuhan yang kita baca, kitab suci kita ini juga firman Tuhan yang perlu selalu kita baca dan kita renungkan dan kita masukkan di dalam hati kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh akan diwarnai, didasari, dituntun oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Perkataan sang Nabi perlu kita tangkap dan kita lakukan. Siapa yang jadi Nabi saat ini? Bapak Gembala Sidang, rohaniwan, dan seterusnya dan seterusnya. Yang dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan pemberitaan firman Tuhan, itulah yang senantiasa kita yakini sebagai nabi, karena yang disampaikan ada suara kenabian. Itulah sebabnya kita perlu belajar taat mendengarkan firman Tuhan. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tetapi yang kita pahami, yang kita tangkap ada suara kenabian itu, suara firman Tuhan itu, suara yang disampaikan itu, khotbah yang disampaikan itu. Itulah yang kita perlu kita tangkap dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, dipandang Pak Kardi apa? Bisa berkata gitu. Pak Kardi itu siapa? Bisa saja begitu. Tapi mari kita belajar menghormati firman Tuhan bukan dari orang yang menyampaikan, tapi bagaimana suara Tuhan itu disampaikan sesuai dengan kehendak isi hati Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita belajar. Demikian juga dan mengambil satu keputusan, bangsa itu kemudian mengambil sikap, yaitu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan itu luar biasa. Dalam pengertian takut tidak seperti takut hantu. Takut dalam arti menghormati, menghargai siapa Tuhan yang berfirman, siapa Tuhan yang berkata, siapa Tuhan yang berfirman. Itulah yang perlu kita takuti. Itulah sebabnya kita perlu belajar dan belajar. Puji Tuhan, mari kita belajar. Selebihnya bangsa itu juga berkata bahwa firman Tuhan mengatakan Tuhan menyertai kamu. Ya. Kita belajar, nek disertai Tuhan itu enak atau tidak? Ya, kita perlu bijaksana. Disertai Tuhan itu mestinya, walaupun awalnya bisa tidak enak, bisa jadi tidak enak, tapi akhirnya menjadi enak. Tetapi kalau tidak disertai Tuhan, bisa jadi lain dengan apa yang disampaikan. Tapi jelas kalau di dalam Tuhan ada satu kepastian. Cerita anak Tuhan, cerita lakon di dalam ketuhanan itu bisa jadi awalnya tidak enak, akhirnya menjadi enak. Awalnya tidak diberkati, tapi akhirnya diberkati. Contoh seperti Yusuf dan sebagainya, Ayub dan sebagainya. Itu contoh-contoh seperti itu menjadi pembelajaran bagi kita sekalian. Itulah sebabnya kalau kita yakin Tuhan itu menyertai, maka segala sesuatu akan terjadi. Di mana Tuhan akan membuat indah segala sesuatu pada waktunya. Ini menjadi satu keyakinan kita bersama-sama. Itulah sebabnya jangan abaikan firman Tuhan. Kita orang percaya, kita pengikut Kristus, kita orang Kristen. Jangan anggap enteng sepele mengenai firman Tuhan. Jangan sampai kita ini, ya katakanlah ada yang khotbah, ada yang renungan, main HP sendiri misalnya. Atau mungkin ada kesibukan lain. Itulah sebabnya perlu belajar menghormati, menghargai firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan kalau mungkin firman Tuhan sudah dicetak dalam HP, kemudian digampangkan, tidak pernah dibaca, nek butuh tok diwaca, itu jangan seperti itu. Tapi mari kita belajar menghormati, menghayati, melakukan firman Tuhan itu seperti apa. Zaman memang berubah, tetapi tentang keyakinan untuk firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Dan barang siapa percaya kepada firman Tuhan, Tuhan berjanji akan menyertai dan memberkatinya. Akhirnya dikatakan setelah bangsa itu, yaitu yang dipimpin Zerubabel dan Yosua, bangsa Israel mengambil keputusan yang diambil dengan baik dan tepat itu, maka Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel, Yosua, dan selebihnya bangsa itu. Semua ditambahkan semangat. Semua ditambahkan semangat. Itulah kelebihan orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Kelebihan orang yang mau mengambil keputusan yang benar di dalam Tuhan. Itulah sebabnya mari kita belajar di dalam Tuhan. Kalau kita mau melakukan sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin kehendaki dalam hati dan kehidupan kita, maka hidup kita ini pasti akan diberkati.
Mari kita belajar sungguh-sungguh seperti bangsa Israel saat itu yang dipimpin Zerubabel dan Yosua mengambil keputusan yang tepat, mengambil keputusan yang benar, yaitu untuk merespon kebenaran suara Tuhan atau firman Tuhan sehingga hidupnya diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Jadi bagian yang pertama kita belajar tentang bagaimana pengertian bait suci, yaitu bait suci yang berupa rumah Tuhan secara fisik dan secara rohani. Yang kedua kita mau belajar bagaimana kita merespon jawaban dari perintah Tuhan dalam tindakan kita. Dan yang ketiga kita belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dan selebihnya kita mengambil sikap atau keputusan yang tepat, yang baik, yang bijaksana untuk bagaimana kita seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bila renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati firman-Nya pagi ini. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, firman-Mu sudah disampaikan. Seberapa banyak dapat didengar, ditangkap, direnungkan, dirasakan oleh sidang jemaat-Mu. Izinkan Bapa, Roh Kudus-Mu bekerja untuk menolong kami, untuk membimbing kami, untuk terus berbicara dan beracara setiap pribadi kami. Ya sungguh firman Tuhan sungguh akan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Engkau selalu mengingatkan kami, selalu mengajar kami, selalu menegur kami, bahkan selalu membawa kami kepada kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu saat ini. Jangan izinkan kami berlarut-larut di dalam permasalahan, tetapi izinkan kami boleh membangun diri kami sebagai tubuh Tuhan yang pantas kami jaga kesucian dan kekudusan kami. Sehingga hidup kami akan berkenan di Bapa, sehingga Tuhan senantiasa memberkati kami. Tuhan membuat kami tidak tawar hati, Tuhan membuat kami tidak takut, Tuhan membuat kami berhasil. Bahkan Tuhan tetap menjaga kami sehingga kami kuat teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Menterikan firman-Mu dalam hati kami. Nah, sungguh-sungguh firman Tuhan akan menjadi rema, menjadi penuntun, pembimbing, pendorong motivasi di dalam kehidupan, di dalam pelayanan, bahkan di dalam pengabdian kami bersama. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita percaya kita sudah diberkati firman Tuhan untuk terus memperhatikan suara Tuhan, peka akan suara Tuhan di tengah-tengah zaman yang tidak mudah ini ya. Tadi satu poin saya tangkap di sana, supaya kita memperhatikan keadaan kita ya. Kondisi kita ya. Keberadaan kita, sehingga kita tidak lengah di tengah-tengah zaman ini. Perhatikanlah keadaanmu, apa yang sedang kau alami, mari kita selalu waspada dan berjaga-jaga ya. Kemudian kita juga diingatkan untuk memperhatikan rumah Tuhan. Rumah Tuhan berbicara apa? Berbicara kerohanian kita. Tadi kita diingatkan bagaimana keintiman kita dengan Tuhan, persekutuanmu dengan Tuhan. Hari-hari di masa pandemi ini lebih banyak berdoa atau lebih banyak nonton TV ya, atau melakukan hal-hal yang lain yang kurang berguna. Mari kita perhatikan keadaan kita, rumah rohani kita ya. Saya percaya Bapak Ibu akan sanggup menghadapi tantangan pergumulan hidup ini ketika kita membangun terus rumah rohani kita dengan baik. Banyak baca Alkitab, banyak beribadah, banyak berdoa, sumber kekuatan kita dalam hidup ini. Juga jangan lupa memperhatikan rumah Tuhan, rumahmu ini ya. Ini kan rumah kita bersama ya. Rumah ini perlu dirawat, rumah ini perlu didoakan, rumah ini juga perlu didukung persembahan Bapak Ibu supaya rumah ini juga bisa terpelihara dengan baik. Kan tidak mungkin majelis gereja
mencetak uang sendiri, kan tidak mungkin. Dari persembahan Bapak Ibu saudara sekalian itu untuk mendukung operasional gereja ini. Karena itu tanggung jawab gereja itu milik kita semua. Tidak hanya saya, majelis, tapi juga seluruh jemaat Tuhan. Rumahmu ini harus diperhatikan. Tadi Hagai mengingatkan, ketika kita memperhatikan rumah Tuhan, Tuhan juga ngerti memperhatikan diri kita. Berkat itu juga dicurahkan dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita setia melakukan bagian kita, memperhatikan rumah rohani kita dan juga rumah Tuhan yang ada di gereja kita masing-masing. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan akan terus menjadi rema di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, ibadah kita minggu depan, minggu pertama akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita siapkan diri kita, baik Bapak Ibu yang di rumah maupun di gereja, untuk mempersiapkan perjamuan suci. Yang tidak bisa ikut ibadah di gereja silakan bisa mengambil perjamuan suci di gereja sepanjang minggu ini, ya. Mari siapkan diri kita supaya perjamuan suci menjadi berkat kekuatan iman kita. Kemudian kegiatan kita selama sepekan Bapak Ibu bisa perhatikan di Warta Jemaat. Besok Senin ada ibadah persekutuan pria Kristen Yosua. Hari Rabu ada ibadah wanita. Kemudian hari Kamis ada transformasi doa. Jumat ada ibadah KPK. Dalam hal ini besok Jumat KPK Yerusalem akan menjadi tuan rumah, ya. Tolong anggota KPK Yerusalem yang mendengar pengumuman hari ini, besok Jumat akan menjadi tuan rumah, jadi harus hadir di kantor gereja sebagai tuan rumah. Yang lainnya bisa mengikuti ibadah secara online. Kemudian hari Sabtu ada doa puasa pada jam 8:30 pagi dan sorenya ada ibadah pemuda remaja. Semua kegiatan ini bisa diikuti di gereja dan juga ditayangkan secara online. Mari kita terus membangun rumah rohani kita di masa pandemi ini. Selamat ulang tahun kepada Ibu Vika Lisa Dewi 26 Januari, Ibu Sarti 27 Januari, Ibu Nika Kristiana 27 Januari, Bapak Mudi Haryono 28 Januari, dan Ibu Sri Rezeki atau Ibu Andreas tanggal 29 Januari. Selamat ulang tahun dari kami semua. Salam sehat, tetap semangat, dan bahagia selalu di dalam Tuhan. Puji Tuhan, demikian pengumuman gereja. Hal-hal yang lain Bapak Ibu bisa perhatikan melalui pengumuman WhatsApp gereja yang akan disampaikan. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Terima kasih seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Terima kasih teman-teman dari Metanoia Ministry yang sudah menjadi berkat dalam ibadah pertama dan kedua. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini yang sudah memberkati kami semua. Kami diberkati melalui pujian, melalui firman-Mu, untuk kami terus hidup dekat kepada Tuhan, peka akan suara Tuhan, dan terus membangun iman percaya kami dengan baik, khususnya di masa pandemi yang tidak mudah ini. Kiranya Tuhan memampukan kami dengan hikmat Tuhan mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidup ini, sehingga kami tidak tersesat, kami tidak dibengkokkan oleh arus zaman ini. Kami mau terus hidup dalam Tuhan, kami terus memperkatakan firman-Mu, kami mau terus bangun persekutuan dengan Tuhan, karena kami tahu itulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Pikiran kami terbatas, kesehatan kami terbatas, pendidikan kami terbatas, bahkan harta kami seringkali tidak bisa menolong. Hanya Tuhan sumber kekuatan dalam hidup kami, baik di dunia maupun di dalam surga yang kekal. Karena itu bawa hidup kami terus membangun
kehidupan bukan hanya jasmani, rohani juga kami perhatikan dengan sungguh-sungguh sehingga kami tidak terhilang di tengah-tengah situasi zaman ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah yang pertama dan kedua. Tuhan akan memberkati seluruh jemaatmu yang sudah hadir. Engkau tahu persis apa yang menjadi pergumulan mereka pagi ini di hadapanmu. Tuhan, kedangkan tanganmu atas mereka. Yang lemah, Tuhan yang memberi kekuatan kepada mereka. Yang letih lesu dalam menjalani hidup ini, Tuhan memberi semangat yang baru. Karena Engkau Allah, sumber kekuatan kami. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Bahkan mereka akan naik terbang tinggi seperti Raja Wali dengan kekuatan kuasa-Mu. Kiranya Engkau terus menguatkan sidang jemaat-Mu yang terus membangun iman mereka di dalam Tuhan. Mereka yang sedang menghadapi pergumulan, membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan. Hari ini nyatakan pertolongan-Mu atas mereka, berkat-Mu turun atas mereka. Kami teringat hamba-Mu Bapak Suparjo yang saat ini masih terbaring di rumah sakit Panti Wilasa. Kami berseru sehati dari tempat ini. Di dalam nama Yesus, Allah sumber segala pertolongan, darah-Mu Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan hamba-Mu seperti sedia kala, sehingga dalam waktu tidak lama akan kembali ke tengah-tengah keluarga dengan hati yang penuh syukur di hadapan-Mu. Jemaat Tuhan yang lain, yang sedang lemah tubuh, yang sakit, Engkau lawat mereka, pulihkan kesehatan mereka, dan terus bawa hidup mereka untuk selalu sadar dan berjaga-jaga di tengah-tengah zaman yang tidak mudah ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keluarga demi keluarga. Kami menyerahkan anak-anak kami yang sekolah secara daring atau online. Kami menyerahkan ibu-ibu rumah tangga. Kiranya mereka dapat mengawal, menjaga, mendampingi suami dan anak-anak dengan baik. Sehingga di tengah-tengah kesulitan dan tantangan, ibu-ibu rumah tangga dapat menjadi pilar-pilar yang menguatkan keluarga. Dengan kasih, dengan perhatian, dengan doa-doa mereka. Sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang sukses dan bahagia. Oleh karena Tuhan menaruh doa-doa di atas pundak ibu-ibu yang terus menguatkan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, berkati pekerjaan para kaum pria baik yang ada di dalam kota maupun keluar kota. Engkau menyertai mereka. Ialah mereka terus mengandalkan Tuhan, mengawali setiap hari kerja bersama dengan Tuhan. Karena Engkau sumber berkat yang akan selalu membuka jalan-jalan berkat-Mu bagi kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi pandemi dengan segala kesulitan ekonomi ini, kami percaya Tuhan selalu punya cara untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami mengingat kelima saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan. Kami mengingat untuk Ibu Vika, kami mengingat untuk Ibu Sarti, kami mengingat untuk Ibu Nika Kristiana, kami mengingat Ibu Sri Rezeki. Tuhan akan memberkati mereka dengan berkat daripada Tuhan, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan di tengah-tengah keluarga mereka, dan biarlah hidup mereka terus menjadikan rancangan Tuhan terwujud atas mereka. Kami serahkan dari dalam tangan-Mu. Kiranya rumah tangga mereka dipenuhi dengan berkat dan sukacita daripada Tuhan. Demikian juga untuk Bapak Mudi Haryono, Tuhan akan memberkati hamba-Mu sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Kiranya Tuhan terus pakai, boleh membawa istri dan anak-anak yang menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan melayani Engkau, limpahi dengan kekuatan kesehatan, berkati di dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, berkati bangsa dan negara kami dengan segala pergumulan untuk keluar dari wabah pandemi virus corona ini. Tuhan akan menolong segala program pemerintah, baik dalam penerapan protokol kesehatan melalui PSBB maupun PKM di kota-kota di wilayah Indonesia ini, dan juga dalam distribusi vaksin supaya semua berjalan dengan baik, dengan lancar. Tuhan terus beri kekuatan pada pemerintah kami sehingga dapat membawa seluruh masyarakat
keluar dari krisis yang berkepanjangan. Tolong juga dalam penanganan berbagai bencana di tanah air, baik gempa bumi, tanah longsor, banjir, erupsi gunung berapi. Tuhan, nyatakan belas kasih-Mu, pertolongan-Mu, pemulihan-Mu atas bangsa kami. Kami tahu Engkau ada di hati bangsa kami. Engkau terus mendengar doa-doa umat-Mu yang ada di negeri ini. Dan kami terus bawa doa untuk para dokter, tenaga medis, perawat, mereka yang berjuang di garda depan menangani COVID-19. Tuhan, Engkau yang akan memproteksi dengan kuasa-Mu, sehingga mereka selalu kuat, selalu sehat, sementara mereka harus merawat para pasien ini. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Berkati kami semua yang sudah melayani Engkau, pakai kami terus lebih hari lebih heran bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Berkatilah kami semua, kedangkan tangan-Mu atas kami ya Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Angkat hatimu, kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan mencurahkan berkat dari pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati